Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahis samiil alim minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membimbing kita semuanya dari kekafiran kepada ketaatan, yang senantiasa mengarahkan perjalanan hidup kita sehingga perjalanan hidup kita semakin terarah, perjalanan hidup kita penuh dengan makna, perjalanan hidup kita penuh dengan nilai-nilai ibadah. Salawat salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umat hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat semuanya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa silaturahim kembali di program dakwah virtual atau dakwah media, dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan masih sekitar fikih dakwah. Fikih dakwah atau bagaimana kita memahami dakwah secara integral, bagaimana kita memahami persoalan-persoalan dakwah atau strategi dakwah di dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam, di dalam menerjemahkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pesan-pesan dakwah yang kita sampaikan kepada umat bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Dan sore kali ini kita akan melanjutkan masih sekitar objek dakwah ya. Disampaikan sebelumnya berbicara objek dakwah, objeknya itu adalah manusia, bukan malaikat atau bukan iblis, bukan setan, tetapi objek yang didakwahi itu adalah manusia. Nah, berbicara tentang manusia, tentunya ada berbagai macam ragam manusia di dalam kehidupan sehari-hari, dan terutama ini menjadi referensi atau catatan bagi para mubaligh, para aktivis dakwah, orang-orang yang mendedikasikan dirinya kepada dakwah di masyarakat atau jenis-jenis manusia, ragam-ragam manusia. Ada manusia yang mukmin, ada orang-orang yang ragu atau mutaraddadun, ada orang-orang yang mencari keuntungan atau manusia yang mencari keuntungan. Kemudian ada juga orang yang berprasangka buruk. Sebelumnya disampaikan bahwa orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang meyakini kebenaran dakwah. Jadi indikasi atau ciri dari orang yang beriman adalah orang-orang yang meyakini kebenaran dakwah. Mereka yakin bahwa dakwah itu adalah benar. Yang kedua, indikasi dari orang-orang beriman atau orang-orang mukmin ini adalah percaya kepada dakwah. Dia percaya bahwa dakwah itu merupakan warisan terbesar daripada Nabi. Karena para nabi sebelumnya mereka mewariskan bahwa dakwah ini harus dilanjutkan.
dakwah ini harus dilanjutkan, karena selama ada dakwah maka akan terjadi keseimbangan di sela-sela adanya kemungkaran, maka disitulah ada dakwah untuk mengantisipasi kemungkaran yang terjadi. Dan di sisi lain, dengan adanya dakwah adalah bagaimana dengan aktivitas dakwah itu bisa mengembalikan fitrah manusia, yang sebenarnya, memperkenalkan kepada Tuhannya yang sebenarnya, memperkenalkan kepada Robnya yang sebenarnya. Dan itu bisa dilakukan dengan, karena dakwah sendiri adalah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Kemudian sedikit mereview tentang yang kedua, ragam manusia yang kedua adalah mutaroddadun, artinya yang masih ragu. Jadi orang-orang yang belum mengetahui secara jelas hakikat kebenaran. Ini ada di wilayah orang-orang yang masih ragu. Jadi dari sekian manusia ada tipe-tipe manusia, ada kelompok-kelompok manusia yang masih meragukan hakikat dari sebuah kebenaran. Jadi mereka adalah orang. Kemudian selanjutnya adalah kelompok ini adalah kelompok yang bimbang dan ragu ya. Sementara kebimbangan dan keraguan ini harus diantisipasi ya. Jadi kebimbangan dan keraguan ini yang ada pada manusia itu harus. Kemudian kelompok yang ketiga atau ragam manusia yang ketiga adalah manusia yang mencari keuntungan. Jadi kelompok yang tidak memberikan dukungan kepada dakwah sebelum mereka mengetahui keuntungan. Jadi baru mereka itu akan mengakui kebenaran dakwah jika mereka hitung-hitungan. Jadi apa yang saya dapatkan dari, jadi apakah dapat mobil, apakah dapat pekerjaan, apakah dapat subsidi tiap bulan, bantuan dan sebagainya. Jadi kelompok-kelompok ini bagian dari kelompok manusia yang mencari keuntungan. Ini bagian dari ragam manusia. Dan ini menjadi satu catatan bagi para aktivis dakwah bahwa salah satu karakter manusia adalah ada sekelompok manusia yang mencari keuntungan. Kemudian selanjutnya adalah mutahamilun, artinya prasangka buruk. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang berprasangka buruk ini adalah orang-orang yang selalu berprasangka buruk kepada dakwah. Jadi kepada aktivitas dakwah dan juga kepada para dai. Tidak sedikit Rasulullah SAW mendapatkan tuduhan-tuduhan di antara orang-orang kafir Quraisy, ada yang berprasangka buruk kepada Rasulullah SAW. Jadi Nabi disebut tukang sihir, kemudian Al-Quran adalah syair-syair yang dibuat oleh Muhammad. Itu kan bagian dari prasangka buruk yang dilontarkan, yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Kemudian ciri dari kelompok yang berprasangka buruk adalah yang kedua, hatinya selalu diliputi dengan keraguan. Jadi keraguan itu masih tetap ada kepada orang-orang yang berprasangka buruk, bersuuzon, berprasangka buruk kepada yang lain. Mereka indikasi yang lain, mereka tidak berbicara pembicaraan yang sinis gitu ya. Jadi kelompok ini sinis ya. Kelompok ini ketika berbicara dakwah mereka sinis ya. Dan itu bagian dari kelompok-kelompok ini bagian dari masalah-masalah dakwah, bagian dari kodoya dakwah seperti itu. Baik, kita coba masuk ke materi yang baru, atau kita melanjutkan dari objek dakwah adalah manusia. Tadi digambarkan ada mukmin, ada orang yang ragu dan seterusnya. Lalu sekarang pertanyaannya, berdakwah itu tujuannya kepada siapa? Ini kan sebuah pertanyaan. Orang berdakwah tujuannya kepada siapa? Apakah kepada si A, apakah ke kelompok A, apakah ke kelompok B, atau ke kelompok yang lain? Ini bagian dari
yang akan kita bahas gitu ya. Tujuannya kemana? Gitu ya. Apakah kepada ini itu dan lain sebagainya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melakukan aktivitas dakwah, menyebarkan Islam, mensyiarkan Islam di dimanapun berada, gitu ya. Pertanyaannya, umat itu mau dibawa kemana, gitu ya. Jamaah itu mau dibawa kemana? Umat itu, manusia itu mau dibawa kemana? Apakah dibawa ke organisasi A? Apakah dibawa ke organisasi? Nah, ini yang menjadi yang harus diluruskan, gitu ya. Bahwa ada kalanya orang orientasi dakwahnya itu ada jadi jadikan organisasi. Apakah itu salah? Tidak juga, gitu. Tapi yang bahwa seluruh nabi berdakwah itu adalah untuk memperkenalkan Robnya, memperkenalkan Robnya. Satu, ketika ada sebuah pertanyaan, kemana umat ini akan kita bawa? Jawaban pertama adalah bahwa orang yang berdakwah itu akan membawa manusia kepada Allah. Lain. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan manusia. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan di sini adalah salah satunya kepada Allah. Al khair ilallah. Ilal khair ilallah. Jadi ini jelas ya, bahwa jelas. Apalagi diperkuat dengan wa ya'muruna bil ma'ruf. Al ma'ruf di sini adalah bit tauhid, bit tauhidullah ya. Jadi yang dimaksud dengan al ma'ruf di sini adalah Allah. Jadi ini sudah sekelompok manusia yang diturunkan mengajak kepada manusia kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf adalah bitauhidullah, agar manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia itu semuanya mentauhidkan Allah ketika sebuah jawaban ya, seluruh jiwa manusia ketika Allah bertanya alastu birabbikum, maka seluruh jiwa manusia menjawab qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi seluruh jiwa manusia menjadi saksi bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lahir ke dunia itu akidahnya berubah, berbeda-beda keyakinannya, maka datanglah dakwah. Dakwah adalah fungsinya mengembalikan fitrah manusia agar seluruh jiwa manusia itu mengenal Tuhannya kembali. Jadi jawaban pertama ketika ada pertanyaan kemana umat ini akan kita bawa, maka kita akan membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh jiwa manusia itu kembali kepada fitrah. Nah, dan itulah Allahu goyatuna, Allah tujuan kita. Jadi tujuan orang berdakwah itu adalah mengajak manusia tujuannya kepada Allah, mengajak seluruh manusia kepada jalan Allah. Allahu goyatuna, Allah sebagai tujuan. Nah, tentunya berbicara kita mengajak manusia kepada Allah, ya, mengajak manusia kepada Allah berarti juga kita mengajak kepada Islam, ya. Karena agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah hanyalah Islam, ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Jadi ketika para aktivis dakwah, para mubaligh atau siapapun gitu ya, mengajak manusia kepada Allah berarti juga mengajak manusia kepada Islam. Jadi diperkenalkan kepada Islam. Apa itu Islam? Ya. Islam itu kan syamil mutakamil. Jadi agama Islam itu adalah agama yang universal dan sempurna. Universal, sempurna. Artinya kalau bicara universal, berbicara tentang berbagai macam dimensi, berbicara berbagai macam persoalan-persoalan
yang tidak hanya masalah satu keilmuan saja. Kalau kita berbicara Islam adalah agama yang universal. Kemudian yang kedua, syamil, mutakamil, adalah juga agama yang sempurna. Jadi kepada Allah berarti juga mengajak manusia kepada Islam. Jadi bukan kepada aku gitu ya. Bukan kepada aku. Kalau berbicara aku, ini berbicara figuritas. Jadi berbicara jadi bukan kepada aku ini bukan bukan kepada aku. Tetapi kalau kita berbicara tentang kepadaku, ini berbicara tentang figuritas seseorang. Nah, ini yang menjadi sebuah persoalan saat ini. Ada kalanya berdakwah secara figuritas. Jadi hati-hati dengan penyakit figuritas ini. Gitu ya. Jadi dakwah bukan kepada aku, tapi dakwah itu kepada manusia, agar manusia kenal dengan Allah, mengarahkan manusia kepada Allah, mengarahkan manusia kepada Islam. Jadi bukan kepada aku, dan itu adalah berbicara kepadaku, berbicara figuritas atau kepada seseorang, kan tidak seperti itu. Nah, kenapa? Kalau kalimatnya kepadaku ini sangat berbahaya. Artinya tidak mau taat kecuali kepada figur itu. Ini kan menjadi sebuah fenomena. Jika seseorang tidak mau taat kepada yang lain, tapi dia taatnya kepada si A, ini sudah menjadi sebuah figuritas. Bahkan sampai diagung-agungkan, gitu ya, sampai mungkin sampai dituhankan, gitu ya, sampai fanatik sekali, itu sangat kurang bagus. Gitu ya. Itu sangat berbahaya. Kalau ketika seseorang berdakwah, ikutilah aku, gitu ya. Kemudian bukan pula kepada kami, ilaina. Jadi kalau kepadaku itu ilaya, kemudian kepada kami ilaina. Bukan pula kepada ilaina, bukan pula kepada kami. Ya, atau kami ini tentunya kalau berbicara kami, ini konotasinya dengan kepada satu golongan. Ya, kepada satu golongan. Ilaina kepada kami, kepada satu golongan, kepada kelompok. Dan ini pula ini juga sangat berbahaya. Kenapa? Ini bisa mengkafirkan kelompok-kelompok yang lain. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ketika seseorang diarahkan kepada satu kelompok, bisa jadi kalau pemahamannya itu masih parsial, ini bisa mengkafirkan kelompok-kelompok yang lain. Kan bisa melihat di YouTube gitu ya, saling mengkafirkan. Ini mengkafirkan ini, mengkafirkan ini, memfitnah ini, mengkafirkan itu, dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya ketika orientasi di dalam dakwah itu adalah ilaina, ya, kepada kelompok, kepada golongan. Ya. Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara dakwah bahwa digunakan manusia itu dibawa yaitu kepada Allah, kepada Islam, itulah yang dinamakan dengan dakwah. Jadi dakwah Rabbani itu adalah jelas bahwa dakwah itu adalah dakwah yang mengarah kepada Robnya, kepada Rob, bukan kepada ilah. Ya. Kalau ilah itu adalah bahan manusia, sementara Rob ini adalah Allah, di Rob. Makanya kalimat sebuah dialog manusia dengan Tuhannya, alastu birabbikum, bukan alastu ilahukum. Apakah aku ini Rob kalian, kata Allah. Kemudian mereka menjawab, qalu bala syahidna. Dakwah yang mengajak manusia kepada Allah, dakwah yang mengajak manusia dakwah kepada Allah sama dengan mengajak manusia kepada ya. Orang yang mengajak manusia kepada Allah, kepada Islam, itulah yang dinamakan dakwah Rabbani, gitu ya. Siapakah generasi Rabbani ini? Sahabat-sahabat semua, kita bisa melihat di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agamamu, fasawfa ya'tillah biqaumin, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum. Mufassirin sepakat bahwa yang dinamakan biqaumin adalah asyabab. Biqaumin adalah asyabab, generasi muda,
biqaumin adalah generasi robbani. Jadi generasi robbani, biqaumin adalah generasi Qur'ani. Siapa generasi robbani ini? Pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Generasi robbani ini, dakwah yang robbani ini adalah sebuah aktivitas dakwah yang mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin. Saling mencintai, saling menyayangi sesama orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mereka memiliki prinsip keras terhadap ideologi kekafiran. Yang keempat, yang pertama yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang kedua adzillatin 'alal mu'minin, yang ketiga a'izzatin 'alal kafirin, yang keempat yujahiduna fi sabilillah. Generasi robbani ini senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad dengan hartanya, berjihad dengan jiwanya, berjihad dengan kemampuannya, berjihad dengan ilmu pengetahuan, berjihad dengan apa yang dia miliki. Wala yakhafuna laumata laim. Generasi robbani ini apabila dicemooh mereka tidak takut terhadap cemoohan. Apabila mereka dicemooh, dimusuhi, diusir, mereka tidak takut terhadap semua itu. Karena memang mereka adalah sebuah generasi robbani. Baik. Kita coba melangkah ke selanjutnya adalah bahwa dakwah kepada Allah, dakwah kepada Islam, dakwah kepada Allah sama dengan mengajak manusia kepada Islam. Tentunya berbicara dakwah mengajak manusia kepada Allah, kepada jalan Allah, itu kan sama dengan dakwah kepada tauhid. Tadi disampaikan makna dari al-ma'ruf di dalam tafsir Ibnu Abbas. Al-ma'ruf di situ adalah bit tauhidullah. Jadi yang pertama bit tauhidullah. Artinya ketika seseorang berdakwah manusia kepada Allah, itu artinya agar seluruh manusia itu mentauhidkan Allah. Yang kedua, wa ittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'ruf di situ adalah agar seluruh manusia itu mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan dakwah kepada tauhid, dakwah kepada Allah, dakwah kepada Islam? Perlu dipahami bersama bahwa dakwah para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid. Artinya mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah. Ya qaumi ibudullaha min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Tuhanmu. Sembahlah Allah, jangan sekali-kali menyembah Tuhan yang lain. Ini dakwah tauhid. Setiap umat para nabi itu mereka berdakwah untuk mentauhidkan Allah. Mengajak manusia kepada fitrah semula. Yang kedua, oleh karena itu seorang dai atau daiyah yang mesti berdakwah dengan ikhlas, bukan karena dorongan-dorongan yang lain. Jadi bukan motivasi yang lain. Oleh karena itu jadilah seorang yang seorang yang ikhlas di dalam bergerak, ya. Seorang yang ikhlas di dalam berdakwah, seorang dai yang ikhlas, ya, mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam beragama, ikhlas di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya berbicara tentang dakwah kepada tauhid ada tanpa ada rekomendasi yang lain, ada motivasi. Jadi dakwah kepada Allah sama dengan kepada Islam, dakwah untuk mentauhidkan manusia agar manusia mentauhidkan Subhanahu wa taala, itu satu rangkaian, satu gambaran, itu bagian yang bersih. Jadi dakwah yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya berbicara dakwah yang bersih ini berbicara tentang misi dakwah. Apa misi dakwah kita? Apa dakwah misi kaum muslimin? Apa dakwah misi misi dakwah Islam itu apa? Yaitu agar tujuannya mensucikan jiwa-jiwa manusia agar kembali kepada fitrahnya. Kemudian dia terus menapaki jalan panjang kebenaran yang telah digariskan oleh Allah. Jadi orang-orang yang berada di dalam jalan
adalah orang-orang yang terus akan menapaki meretas jalan-jalan dakwah. Jadi dia akan terus berjalan di jalan dakwah ini. Karena dakwah itu adalah merupakan profesi yang dilakukan oleh para nabi. Sehingga nabi pun seluruh nabi, para nabi dan para rasul, mereka ikhlas di dalam menyampaikan Islam, menyampaikan kalimat-kalimat tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Nah, tentunya dakwah yang bersih itu tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya selain yang mengajak kepada jalan Allah, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi sebaik-baik perkataan adalah dari lisannya keluar meluncur mengajak manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebaik-baik perkataan, gitu ya. Walaupun dia seorang retoris, ya, seorang yang piawai komunikasi, tetapi kalau bukan mengajak kepada manusia, itu belum menjadi sebuah lebih baik, gitu ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sementara seperti itu. Insya Allah nanti kita akan berbicara tentang bagaimana cara dakwah itu, gitu ya. Nah, ini kan menerjemahkan definisi dakwah, ya. Caranya dakwatun nas ilallah bil hikmah. Nah, nanti cara dakwah itu adalah dengan hikmah, ya. Dengan nasihat yang baik dan dialog yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bermujadalah, berdiskusi dengan cara yang baik. Itu kan bagian dari cara. Jadi metode dakwahnya, ya. Cara dakwah itu seperti itu. Jadi tidak ada istilah paksaan, tidak menyalahkan, ya, dakwah itu, tetapi itu ada nilai-nilai hikmahnya, kemudian ada pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat yang baik. Insya Allah berbicara tentang metode dakwah nanti akan kita lanjutkan hari Ahad yang akan datang. Shadaqallahul azim, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.